Ibadah kita hari ini, slide-nya boleh, judulnya adalah Share It or Keep It. Ibadah hari Minggu tanggal 13 November, hari ini dilayani oleh TPG Yinatia. Terus, boleh next. Tim pelayan hari ini, pembicaranya tadi saya sudah sebutkan. Terus liturgos akan dilayani oleh Jessica, pemusiknya ada Yeskiel dan Carlos. Lalu singernya ada Surya, pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Penatua Julius. Warta lisan dan DS oleh saya sendiri, perlengkapan slide oleh Pendi, absensi dan penyambutan oleh Jessica. Seperti itu. Next. Belum ya teman-teman, kita belum foto. Jadi sebelum ibadah kita dimulai, mari saya ajak teman-teman untuk saat teduh, mempersiapkan hati untuk kebaktian ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Iya, soalnya katanya saya disuruh jadi liturgis di Komisi Pemuda. Makanya saya bingung kalau misalkan yang jawabnya pada dikit-dikit gitu, pada lesu-lesu. Oh, jadi gini ya, jadi berdiri menjadi liturgis di panggung baru. Keren. Megah banget dan luas banget. Oke, teman-teman, saya bersyukur sekali hari ini lagi-lagi saya dipercayakan menjadi seorang liturgis, walaupun menjadi liturgis dadakan. Tapi saya yakin dan percaya saya berdiri di sini berdiri karena iman dalam Yesus Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan kita begitu luar biasa hebatnya teman-teman. Karena menurut saya ketika Allah bersama kita, siapa yang jadi lawannya? Toh Allah kita begitu besar dan begitu hebat banget. Setuju teman-teman? Iya, teman-teman, yuk kita dengan bangkit berdiri, kita mau menyatakan, kita mau merayakan, dan kita mau bersorak kemuliaan bagi Allah. Karena apa? Karena Ku diberi kuasa, kita mau menyanyikan lagu Ku diberi kuasa. Yuk teman-teman, dengan semangat kita mau tepuk tangan. Bila
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tuhan berserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk teman-teman. Iya, teman-teman, saya akan melempar satu pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah saya refleksikan dalam kehidupan saya. Pertanyaannya adalah, seberapa sering teman-teman menyembah Tuhan? Teman-teman pikirin dulu. Kalau dalam satu minggu ada 7 hari, dalam satu hari ada 24 jam, berapa lama teman-teman menyembah Tuhan? Saya akan tanya beberapa orang yang ada di sini. Melda deh. Seberapa sering kamu menyembah Tuhan, Mel? Setiap hari. Pas pagi hari dan pas malam. Biasalah ya, pas lagi saat teduh dan sebelum tidur. Thank you. Melda setiap hari, setiap dia saat teduh, setiap pagi, setiap malam ya Mel. Sekali lagi deh cowok. Yosua, seberapa sering kamu menyembah Tuhan Yos? Kayaknya setiap malam dong. Setiap sebelum tidur sih. Thank you. Yosua dan Melda, boleh kasih tepuk tangannya teman-teman? Iya, teman-teman. Penyembahan merupakan kegiatan pribadi yang terjadi dalam diri seseorang dan juga merupakan ekspresi dan tindakan cinta kita kepada Tuhan. Teman-teman, kalau boleh jujur, saya sendiri pun sebenarnya jarang menyembah Tuhan. Dan biasanya saya benar-benar menyembah Tuhan itu ketika kebaktian, setiap hari Minggu. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saya ketika saya memuji dan menyembah Tuhan. Atau biasanya ketika saya lagi suka sama satu lagu rohani gitu ya, saya akan terus tuh putar-putar terus, tapi cuma mendengarkan aja tanpa menyembah Tuhan. Jadi hati saya nggak sama Tuhan. Tapi teman-teman, saya nggak tahu teman-teman seberapa sering menyembah Tuhan. Karena menurut saya menyembah Tuhan itu adalah bentuk rasa cinta kasih kita kepada Tuhan, bentuk komunikasi kita terhadap Tuhan dalam setiap lirik-lirik lagu yang begitu baik yang bisa kita nyanyikan. Teman-teman, hari ini, detik ini juga saya mengajak teman-teman untuk sama-sama yuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita benar-benar mau berkomunikasi dengan Tuhan melalui lirik-lirik lagu yang begitu baik yang bisa kita nyanyikan. Kita mau diajar untuk selalu bersekutu dengannya, menikmati hadiratnya, dan biar kiranya Roh Kudus selalu ada tinggal di dalam hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Indah Bersamamu. Indah bersamamu Tuhan. Hanya dekat Allahku,
Dosa menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga membuat kita seolah-olah tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti halnya rasa bersalah yang terus ada dalam kehidupan kita, itu yang seringkali membuat kita menjadi selalu terjerat dan melanggar perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan ke kita. Teman-teman, mari dengan sikap kerendahan hati kita mau meminta ampun kepada Tuhan dengan merenungkan dosa apa yang masih kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Yang seringkali membuat hati Tuhan sedih atas segala tingkah laku kita. Sambil singer boleh menyanyikan lagu Bila Ku Renungkan Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiap Teman-teman, bait yang kedua, mari kita menyanyikannya secara bersama-sama. rindu. Rasa angkuh dan sombongku. Rasa ampuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapa, ampuni kami ya Tuhan yang masih seringkali mengecewakan hati-Mu, yang selalu membuat hati-Mu sedih atas tingkah laku kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas kesombongan kami, atas keangkuhan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberikan pertolongan, pertobatan dari Engkau ya Tuhan, atas kami ya Tuhan yang berdosa ini. Biar kiranya kami bisa dikuduskan kembali dan dilayakan di hadapan-Mu. Tuhan, biar kiranya Engkau yang boleh terus pimpin kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi semakin anak yang segambar serupa dengan-Mu, dan semakin menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, teman-teman, ayat berita anugerah kita tertulis di Mazmur 32 ayat yang 1 sampai yang kedua. Saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 32 ayat yang ke-1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Iya, teman-teman, berbahagialah. Karena kenapa? Karena kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan pelanggaran kita pun tidak sedikit pun diperhitungkan oleh Tuhan. Maka dari itu teman-teman, yuk dengan sukacita kita mau memberikan senyum terbaik kita untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bersukacita Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita nyanyi sekali lagi, lebih sukacita dong. Kita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Iya, silakan duduk teman-teman. Iya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini temanya boleh ditampilin? Hari ini temanya sangat menarik ketika saya menerima tema ini. Share it or keep it. Teman-teman, disimpan aja atau mau dibagikan? Teman-teman jawab dalam hati teman-teman aja. Ketika saya mendapat tema ini, saya agak tertegur. Wah, gue simpen aja, apa gue mau bagiin ya? Tapi kita sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Ci Natia. Kira-kira pesan Tuhan, pesan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui Ci Natia? Yuk teman-teman, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku.
Mari kita berdoa. Tuhan yang sudah menghantar kami dalam ibadah pada siang hari ini, Tuhan kiranya boleh berkenan akan kehadiran kami. Tuhan sucikan kami, berikan kami boleh mengerti artinya beribadah di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Layakan kami ya Tuhan, terutama pada saat kami datang menyembah Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat kami baca firman-Mu dan merenungkannya, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi setiap kami, menerjemahkan firman ini ke dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga bersama ya Tuhan kami boleh didorong untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang terdalam Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjawab dan mendengar doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara semua. Kita mau belajar tentang membagikan itu atau menyimpannya ya. Kita lihat dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 31. Punya standing mic? Ada standing mic? Matius 10 ayat 24 sampai 31. Sudah dapat semua ya? Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 10 ayat 24 ayat sampai 31, bunyinya demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya dan seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapanya. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikian bunyi firman Tuhan. Bulan November ini adalah bulan penginjilan. Jadi di dalam ibadah kebaktian umum maupun di kebaktian pemuda ini, saya tidak tahu di kebaktian remaja juga atau tidak, banyak berisikan tentang pentingnya penginjilan. Apa sih Injil itu? Injil adalah kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Injil itu bersifat kekal dan universal. Artinya kekal adalah bahwa sampai kapanpun manusia membutuhkan Injil itu. Sampai kapanpun manusia membutuhkan kebebasan dari belenggu dosa. Sampai kapanpun manusia membutuhkan keselamatan dari hukuman Allah. Jadi Injil akan selalu relevan dimanapun dan kapanpun. Jadi dia kekal. Tetapi universal maksudnya bahwa semua orang
membutuhkan kebebasan dan keselamatan tersebut. Siapa? Dia mau dari bayi, anak-anak kecil, sampai pada anak muda, sampai tua. Dia boleh dikatakan orang yang dari keluarga yang tidak punya, sampai ke keluarga yang konglomerat luar biasa gitu ya. Siapapun, dia boleh adalah seorang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, baca tulis juga tidak bisa gitu ya. Sampai punya pengetahuan yang luar biasa, sampai menjadi profesor dan punya penelitian-penelitian yang luar biasa. Siapapun. Jadi dimanapun, bagaimanapun orang itu berada, Injil ini dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Jadi Injil itu bersifat kekal dan universal. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga semua orang akhirnya telah kehilangan jati dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Dengan segala kehilangan kemuliaannya itu, segala penemuan yang ada di dalam dunia, segala kenikmatan. Saudara, apa sih yang nikmat di dalam dunia ini? Saudara katakan, oh makanan yang paling nikmat gitu ya. Segala kenikmatan jasmania dalam hidup manusia itu tidak akan bisa memuaskan manusia. Kebutuhan manusia yang paling hakiki itu tidak akan pernah bisa dipenuhi dengan semua penemuan-penemuan yang canggih dan kenikmatan-kenikmatan jasmania yang bisa diambil atau diraih oleh manusia. Kenapa? Pascal tuh mengatakan ada satu statement yang besar sekali bahwa di dalam diri manusia itu ada kekosongan. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apa? Penemuan-penemuan di dunia ini. Tidak ada hal-hal di dalam dunia ini yang bisa mengisi kekosongan itu. Kekosongan itu hanya dapat bisa dipenuhi dan diisi oleh Allah semata. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa manusia itu adalah lapar. Tapi bukan karena tidak ada roti. Manusia itu haus. Bukan juga karena tidak ada air. Tetapi manusia itu menjadi lapar dan haus karena tidak ada firman dalam hidup mereka. Roti surgawi yang hanya Allah yang bisa memberikannya dan memenuhi manusia. Jadi Injil, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah kebutuhan manusia yang kekal dan universal. Namun kemudian menyatakan, memberitakan, menyaksikan, membagikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan perkara mudah. Kalau misalnya ada teman kita nggak ada makanan, ya. Kalau teman kita tidak ada uang, gitu ya, kita mungkin akan lebih gampang untuk kemudian ya udah saya keluarkan uang, saya cari makanan, saya mungkin kirim ke orang tersebut makanan tersebut. Rasanya gampang. Toh semua orang juga kalau dikasih uang, dikasih makanan, dimanapun di pinggir jalan semua orang akan menyambut dengan penuh sukacita. Gampang sekali perkara yang seperti itu, kebutuhan-kebutuhan itu. Namun tidak mudah untuk menyatakan ada kebutuhan hakiki dari setiap manusia ini. Ketika kita mau membagikan, menyaksikan, menyatakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus ini. Tidak mudah. Tidak juga penuh keberanian kita mau melakukan itu. Ada sebenarnya beberapa kesulitan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa buka mulut ini dan menyatakan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus ini. Ada banyak sekali hal-hal yang memberikan kepada kita satu kesulitan. Tapi saya berikan beberapa hal saja pada siang hari ini. Pertama adalah kita harus mengakui bahwa ketika ada otoritas dan bertemu dengan hati yang berdosa, itu akan selalu ada penolakan. Hati yang berdosa itu akan menolak otoritas-otoritas yang ada. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, Paulus berkata begini, ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan berontak terhadap orang tuanya dan tidak tahu terima kasih. Hierarki otoritas yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah, lalu kemudian orang tua yang kemudian menjadi perpanjangan dan wakil Allah di dalam dunia ini, baru kepada anak-anak. Otoritas itu diberikan artinya bahwa ketika Allah menjadi otoritas tertinggi, dia adalah pelindung. Dia melindungi para orang tua melindungi ini para anak-anak yang ada di dalam kehidupannya. Tapi kemudian ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, otoritas ini menjadi kacau. Ketika Allah mau memberikan otoritasnya dan mau mengatakan dia mau melindungi, dicurigai itu yang dibawa oleh manusia ini. Tidak terima. Hatinya penuh dengan kecurigaan dan tidak percaya kepada otoritas ini. Disfungsi yang terjadi di dalam dunia ini yang menjadikan peran-peran itu menjadi kacau. Orang tua yang merupakan wakil manusia itu disfungsi, sehingga kemudian semua orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang hatinya berdosa ini menolak otoritas ini. Saya beri satu contoh supaya kita mengerti akan hal ini. Ada seorang, sekarang dia sudah jadi seorang bapak ya, tapi pada waktu dia kecil, jadi sejak dia kecil sampai tumbuh menjadi pemuda dan kemudian akhirnya menikah, di dalam keluarganya itu ada papa mamanya yang setiap hari berantem. Papanya setiap hari pergi ke perjudian. Setiap hari mamanya juga akan samperin ke tempat perjudian itu untuk menjemput papanya itu. Dan setiap kali ketika pulang, ini dua orang tua kemudian terjadi berantem yang luar biasa konfliknya. Sampai akan ada saja di dalam rumah itu yang pasti akan hancur. Barang-barang yang ada yang bisa dihancurkan itu akan hancur. Setiap hari anak ini melihat orang tua yang tidak menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang melindungi anak-anak ini. Sehingga kemudian di dalam hati bapak ini yang setelah dia menjadi dewasa dan menikah, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian yang luar biasa kepada papahnya. Tapi herannya, tingkah laku papahnya yang pernah dia terima dan dia lihat dengan mata itu, dia ulangi kemudian di dalam kehidupan keluarganya. Dia juga berantem hebat dengan istrinya, sampai kalau papanya itu adalah barang yang ada di dalam rumah, kalau dia adalah barangnya, handphone itu selalu jadi pecah melulu. Tiap berantem pecah handphonenya. Tiap kali berantem pecah handphonenya. Jadi ada otoritas yang kemudian tidak berfungsi dengan baik. Dan setiap orang yang berdosa hatinya ini menolak otoritas ini. Dan ketika Yesus menyatakan sebagai otoritas yang tertinggi, bertemu dengan hati manusia yang berdosa ini, orang-orang yang berada di sekitar di dalam kehidupan kita akan menolak. Siapa Yesus? Orang yang ada di sekitar saya, yang punya otoritas, yang mengatakan otoritas, dia adalah otoriter. Orang yang berada di sekitar saya adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai otoritas, tapi tidak menjalankan otoritasnya dengan baik. Siapa Yesus? Kenapa saya harus percaya kepada dia? Ini menjadi satu kesulitan pertama kita, ketika kita mau bagikan Yesus yang adalah Injil keselamatan untuk manusia yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi yang kedua, tidak hanya bahwa ketika hati yang berdosa ini bertemu dengan otoritas akan terjadi kemudian penolakan-penolakan. Yang kedua adalah bahwa dunia di mana kita tinggal ini itu tidak menyukai kebenaran yang objektif. Kita berada di dalam zaman di mana relativisme, pluralisme, postmodernisme itu berada di sekeliling kita. Tidak ada kebenaran objektif. Tidak ada itu untuk saya. Tergantung saya, gitu ya. Orang akan berpikir, kebanyakan orang suka berpikir kebenaran adalah sesuatu yang saya rasakan. Sesuatu yang baik yang untuk saya. Jadi benar bagi saya adalah benar buat saya. Tetapi benar juga untuk kamu. Jadi kalau kamu mau membagikan kebenaranmu untuk aku,
aku, tunggu dulu. Kebenaran itu adalah kebenaranku. Kalau aku rasa benar, itu benar. Kalau kamu merasa kamu punya benar, silakan. Tapi jangan ganggu kebenaranku. Jadi benar itu berdasarkan apa? Aku rasa dan aku pikir itu benar. Jangan bicara kebenaran objektif. Yang ada adalah kebenaran subjektif. Saya beri satu contoh. Ada sepasang suami istri. Mereka sudah punya anak usia kurang lebih 7 tahun lah gitu ya. Tetapi mereka itu masuk ke dalam satu pernikahan yang penuh dengan drama yang luar biasa. Jadi mereka pacaran sampai akhirnya mereka melakukan hubungan sehingga hamillah ini sang pacarnya ini. Tetapi kemudian ketika mereka sedang mau menyusun rencana pernikahan, datanglah satu tuntutan dari seseorang perempuan yang menyatakan bahwa dia adalah pacarnya dari si laki-laki itu dan saat itu sedang hamil besar. Minta tuntutan kepada laki-laki itu. Laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa karena si perempuan ini sudah tes DNA dan betul bahwa laki-laki ini adalah ayah dari anak yang dikandungnya itu. Hanya terjadi kemudian perdebatan sampai masuk ke persidangan. Di persidangan akhirnya laki-laki ini kalah karena ini datanya jelas sekali. Akhirnya laki-laki itu dipenjarakan. Si perempuan ini pacarnya yang sesungguhnya bilang gini, saya lagi hamil, saya tunggu kamu. Kamu keluar dari penjara, saya akan tunggu kamu pulang. Saya akan nunggu kamu. Dan itu yang terjadi akhirnya setelah kurang lebih 4 tahun di penjara, mereka kemudian menikah. Ya. Tapi saat ini kemudian suaminya berselingkuh dengan orang kantor. Dan kemudian istrinya ini terus gundah gulana. Dia ditanya oleh konselornya, apa kebenaran firman Tuhan untuk hal ini? Dia katakan, saya tidak bisa lepas dari suami saya. Dia adalah pelindung saya. Dia adalah satu-satunya hidup saya. Dia adalah belahan jiwa saya. Saudara, ini diucapkan oleh perempuan ini yang adalah aktivis di sebuah gereja. Kita bingung saudara dengan semua kebenaran-kebenaran yang begitu subjektif. Yang seolah-olah tidak ada lagi kebenaran objektif. Dunia tidak menyukai kebenaran objektif. Dunia suka dengan kebenaran-kebenaran subjektif. Kalau aku suka, itu benar. Kalau aku pikir baik, itu benar. Tetapi kebenaran objektif apa? Nggak usah tahu. Saya nggak mau pusingin. Tapi yang penting hatiku, pikirku benar. Dan itu adalah benar. Ketika kita mau menyatakan tentang kebenaran objektif, kebenaran Yesus Kristus sebagai kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya itu, yang merupakan kebutuhan dari manusia yang terdalam itu, kita akan dinilai sebagai apa? Ah, lu sombong lu fanatik banget, nggak bisa begitu. Lu boleh, tapi nggak usah begitu. Itu keterlaluan kamu, terlalu fanatik banget. Udahlah, udah stoplah. Ada banyak kali akhirnya kita mendapatkan penolakan-penolakan seperti itu. Sulit betul membagikan kebenaran objektif. Tetapi yang ketiga yang merupakan adalah satu kesulitan untuk kita bisa membagikan itu adalah yang ketiga itu ateisme di dalam kehidupan kita itu semakin lama semakin agresif. Saya kutip satu ayat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Itu firman Tuhan berkata, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tuhan mereka adalah teknologi mereka. Ini saya tambahkan ya. Jadi semua dengan melihat bahwa Tuhan itu siapa? Ya saya. Tuhan itu siapa? Ya perut saya. Kalau 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua adalah Tuhan itu siapa? Uang. Dengan uang semua bisa beres.
Ada masalah, punya uang, beres. Semuanya lancar. Ada masalah mungkin di kepolisian di mana ada uang, beres. Semuanya menjadi beres. Dengan kita sekarang teknologi sudah semakin canggih, semua dipermudah dengan teknologi ini. Sehingga kemudian kita merasa, perlu gak ya Tuhan ya? Perlu gak Tuhan? Bukannya ada Tuhan bikin repot. Bukannya ada Tuhan bikin aturan-aturan yang bikin semuanya mengacaukan rencana-rencana atau keinginan-keinginan kita. Saudara, ateisme semakin agresif. Dengan bertambahnya tahun-tahun ini, belakangan ini, ateisme semakin agresif. Tidak perlu Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Di genggaman. Yang tiap bangun udah genggam. Yang mau kemana-mana ke WC juga ada digenggam. Yang kemana-mana juga kita akan genggam. Sampai mau tidur juga kita akan genggam itu. Jadi kita perlu Tuhan? Tidak perlu. Tidak perlu Tuhan. Inilah yang membuat kita mengalami kesulitan untuk membuka mulut, membagikan Kristus, menceritakan Yesus yang adalah otoritas yang tertinggi. Namun, ayat firman yang kita baca tadi, Matius 10 ayat 24 sampai 31, Yesus itu memberikan kepada kita satu dorongan untuk berani membagikan iman kebenaran Injil tentang Yesus Kristus ini. Nah, sepanjang tadi ayat 24 sampai 31 ada 3 kali ucapan yang kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Coba dibaca kembali. Apa yang berulang kalimatnya yang diucapkan oleh Yesus di ayat 24 sampai 33 ini. Bisa menemukan? Apa kira-kira? Ketemu enggak katanya? Ya? Ntar kalau bisa nemu nanti akan dapat handphone dari Pak Julius. Baru semangat nyarinya nanti. Ya, ketemu ada? Ada kalimat yang berulang? Ada? Ketemu ada? Ada? Ayo berani. Sebelum berani keluar ngomong sama orang, berani di tempat kita. Apa Jessica? Iya itu betul sekali. Ya, itu diulangi 3 kali, ayat 26, ayat 28, dan ayat 31. Janganlah takut. Nah yang pertama disebutlah janganlah takut terhadap mereka. Nah itu ayat 26. Tapi jangan lupa itu harus kita lihat di ayat 25. Di ayat 25 ada 2 kelompok tuh. Ya, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Lalu dia ada kalimatnya. Jika tuan rumah, tuan ya. Tuan itu tadi berkenaan dengan apa? Ada hamba ya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi jangan kamu takut terhadap mereka. Mereka siapa? Mereka adalah satu kelompok di mana tuannya adalah Beelzebul. Yang banyak hamba-hambanya itu tunduk dan taat kepada dia. Beelzebul yang terus menggoda manusia dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Dia selalu sehingga dia punya pengikutnya. Dan pengikutnya itu menjadi hambanya dan dia adalah tuannya Beelzebul. Tuhan bilang, jangan takut kepada mereka. Kenapa? Karena kamu adalah ayat 25, kamu murid dan aku guru. Ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid lalu mengutus para rasulnya itu untuk pergi memberitakan Injil. Berarti mereka adalah murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah gurunya. Artinya Yesus mengatakan, jangan takut pada mereka. Kamu ada di pihak
aku. Kamu di pihak Yesus. Kamu di pihak yang benar. Akan kemudian tersingkap semua, karena dilanjutkan nanti di ayat yang ke-26 dan 27. Akan tersingkap semua yang tertutup. Akan tersingkap semua yang tersembunyi. Semua terbuka. Semua akan menjadi terang benderang. Yang benar siapa? Yang salah siapa? Jangan takut. Orang-orang boleh berpikir kamu salah karena terlalu fanatik. Kamu salah karena kamu terlalu spiritual. Kamu salah banyak di gereja. Kamu salah kok dikit-dikit bawanya firman Tuhan. Kamu salah kok berdoa terus. Kamu salah ngapain baca Alkitab. Lebih banyak bacalah ya sosial media yang ada. Salah, bacalah IG, bacalah YouTube, bacalah, semua bacalah itu. Salah kamu. Jadi ketika kamu menceritakan itu, orang-orang si Beelzebul nih dengan semua pengikutnya yang adalah hamba-hambanya akan kemudian kita ditakut-takuti, kamu salah. Tapi Yesus mengatakan dengar, yang kamu katakan adalah benar. Dan kamu di pihak yang benar. Ingat, akan tersingkap, akan terungkap semua dan akan terlihat siapa yang benar. Bahwa yang dilakukan oleh kita adalah benar. Sekalipun, kan kita sering berkata ya, kalau saya lagi berkomunikasi dengan orang, lalu kemudian orang itu menolak saya, kita kemudian merasa apa? Kayaknya gue salah deh nih ya. Kalau kemudian kita bercakap-cakap sama orang, terus terjadi satu argumentasi yang dari yang ringan sampai yang berat, kita kemudian mengatakan, aduh kayaknya gue salah nih ya. Kita kemudian didefinisikan sebagai orang yang telah salah dan melakukan kesalahan. Apalagi kemudian terjadi konflik. Kita akan merasa di perasaan aja sudah rasanya gak enak gitu ya. Berarti aku ada yang salah nih. Sehingga terjadi kok perdebatan, konflik yang begitu. Sampai kemudian orang itu gak suka. Ya, ada satu contoh gitu ya. Cerita tentang penginjilan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada seorang ibu lainnya. Ibu lainnya itu tuh sedang berduka luar biasa karena kehilangan suaminya meninggal dunia. Lalu ini si ibu penginjil ini, ya penginjil awam, itu menghampiri ibu yang sedang berduka dan mengatakan, Bu, perlu Tuhan Yesus. Ibu tahu kan, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, itu masuknya neraka. Kalau ibu percaya Tuhan Yesus, ibu pasti masuk surga. Dan ibu tahu kalau suami ibu itu tidak percaya Tuhan Yesus kan? Dan tidak percaya pada Tuhan Yesus berarti masuk neraka loh. Jadi jangan sampai seperti itu Bu, cepatlah percaya pada Tuhan Yesus. Pasti ibu akan masuk ke surga. Terus akhirnya ibu itu yang sedang berduka nangis luar biasa. Lalu ibu penginjil awam ini berkata, waduh berhasil nih gue sebagai penginjil gitu. Lalu ditanya, Bu kenapa nangis? Ya saya sudah memutuskan bahwa saya tidak jadi untuk percaya pada Tuhan Yesus. Karena saya sayang banget sama suami saya. Biarlah saya masuk neraka bersama dengan suami saya. Karena saya mau bersama-sama dengan suami saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita mengatakan ketika terjadi argumentasi, ketika terjadi konflik gitu ya, sehingga kita salah kaprah dan mengatakan bahwa itu adalah satu penolakan dan kita menjadi orang yang salah. Padahal tidak demikian. Jadi yang pertama bahwa ketika kita berbicara jangan takut karena kita murid Tuhan dan berada di pihak Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-28, janganlah kamu takut. Takut kepada apa? Yang dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa. Di Matius pasal 20 ayat 28, takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Takutlah akan Tuhan dan jangan takut kepada manusia. Kenapa? Kematian adalah satu-satunya yang bisa dilakukan manusia kepada kita manusia lainnya. Ketika kemudian terjadi kita memberitakan firman,
lalu kemudian ada penolakan, terus kemudian akhirnya masing-masing pergi. Tapi kemudian kalau ada orang kemudian datang lagi ke dia, nggak hanya menolak lalu konflik, lalu argumentatif tambah lagi, sehingga akhirnya kemudian ada kebencian, benci banget. Kayak yang tadi ya, si ibu yang baru berduka. Jadi benci banget kan sama berita si penginjil awam ini. Kalau begitu ya, sudah mendiskreditkan ini suamiku sebagai orang yang masuk neraka. Nah, aku di situ aja dah. Kan benci jadinya. Ketika benci dan peningkatan kebencian itu sehingga akhirnya apa? Terakumulasi akhirnya. Singkirkan orang itu. Jangan berhubungan dengan dia. Tetapi ada orang-orang yang begitu keras sekali, begitu bencinya sekali, sampai bisa mau melakukan satu penyingkiran secara fisik. Singkirkan orang itu. Lebih baik dia tidak ada dalam dunia ini. Supaya dia tidak kemudian melakukan lagi dan lagi memberitakan firman. Yesus berkata, sekalipun sampai begitu, jangan takut. Karena mereka hanya bisa membunuh tubuh dan bukan jiwa ini. Saudara, kematian memang bisa dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dan ini memang adalah satu penderitaan dan tidak ringan. Kita tidak siap dengan penderitaan-penderitaan itu. Kita tidak siap seperti Tuhan Yesus yang tidak hanya mendapatkan penolakan, yang tidak hanya mendapatkan pencobaan pembunuhan, yang tidak hanya mendapatkan intimidasi dari orang-orang sekitarnya, tetapi juga fitnah, aniaya, penyiksaan sampai kepada penyalipan di atas kayu salib. Tapi manusia hanya dapat melakukan itu saja. Kematian fisik kepada Tuhan Yesus. Nah, ini memang sekalipun kita secara manusia ya cuman fisik, tapi ini memang adalah hal yang berat. Penderitaan fisik, kesulitan itu adalah hal yang sangat berat. So ada seorang ibu namanya Corrie ten Boom. Dia adalah orang Belanda yang pada zaman Nazi itu, Perang Dunia yang Kedua, dia bersama dengan keluarganya adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka itu melakukan satu tindakan yang luar biasa, yang penuh dengan resiko. Mereka menyembunyikan, melindungi ratusan orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi itu di rumahnya. Sampai kemudian mereka harus dibawa ke penjara kamp konsentrasi Nazi itu. Sempat sebelum dibawa ke penjara, Corrie bilang gini kepada bapaknya, "Ayah, kurasa saya tidak tahan deh. Kalau sampai mereka ini, pasukan-pasukan Nazi ini membawa kami ke kamp konsentrasi dan mencoba membuat kami menyangkali iman kami. Saya kayaknya nggak tahan deh. Terus bapaknya bilang gini, ya biasa kalau Barat tuh suka kasih ilustrasi begini. Dia bilang gini, kalau saya kirim kamu ke rumah nenek naik kereta, kapan kira-kira saya akan berikan kamu tiketnya? 3 minggu ke depan atau pada saat kamu naik kereta? Lalu Corrie bilang, ya saat saya naik kereta dong. Betul. Anugerah Tuhan tidak muncul nanti. Tetapi anugerah Tuhan muncul pada saat kamu menghadapi kesulitan. Muncul pada saat kamu naik kereta. Artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Tuhan mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu ada hari ini. Anugerah besok untuk besok. Anugerah minggu depan itu untuk minggu depan. Tetapi ketika hari ini kamu mendapatkan satu penderitaan dan kesulitan, anugerah itu juga untuk hari ini. Dan Yesus menambahkan di ayat yang ke-30. Ya, ayat 30 bunyinya begini, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Saudara, siapa yang pernah menghitung rambutnya sendiri? Ada? Ada? Berapa kira-kira rambutmu? Yang laki-laki mungkin lebih gampang kali ya dihitung daripada yang perempuan ya. Ada yang udah pernah hitung? Atau
penata rambutmu, tukang cukurmu, pernah hitung rambutmu? Waktu dia kemudian menata sedemikian rupa, apakah dia menghitung rambut? Enggak kan ya? Jadi kita rasanya berpikir bahwa enggak ada yang tahu helai rambut saya. Penata rambut enggak, kita enggak. Tapi Alkitab bilang, Tuhan menghitung semua helai-helai rambut kita. Ajaib enggak? Ajaib sekali. Tuhan tahu helai demi helai rambut ini. Tapi kemudian kita berpikir, ngapain ya Tuhan hitung-hitung rambut saya ya? Kayak gak ada kerjaan aja ya kok rambut dihitung gitu ya. Artinya kalau sampai begitu detil yang kita anggap bukan prinsipil, tapi Tuhan tahu detil seperti itu luar biasa Tuhan kita. Ketika dia tahu jumlah rambut kita ini, artinya apa? Poinnya apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, rambut kepalamu pun terhitung semua. Penata rambut tidak tahu, dirimu yang memiliki rambutmu sendiri kamu gak tahu. Tapi aku tahu. Aku tuh dekat sekali, kenal kamu sangat dalam. Aku benar-benar ada dalam hidupmu. Aku benar-benar mengenal kamu begitu dalam. Siapa yang peduli dengan rambut? Siapa yang peduli dengan jumlah rambut? Siapa yang mau menghitung jumlah rambut? Siapa yang kemudian menganggap itu penting soal rambut yang dihitung itu? Nggak ada kan? Tetapi Tuhan melakukan itu dan menunjukkan bahwa aku tahu. Aku itu dekat sekali, aku itu kenal dalam banget dirimu. Sehingga ketika kamu berbicara, pada saatnya anugerah itu datang. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi saat ini. Nah yang ketiga, jangan takut, ayat 31. Ayat 31 itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, ayat ini harus kita gabungkan dengan burung pipit yang juga disebutkan di ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kita harus gabungkan itu. Artinya Yesus itu memberikan ada satu premis yang pertama. Tidak ada burung pipit di dunia ini yang jatuh mati. Ya, di bumi ini terlepas dari rancangan Allah dan ketetapan Allah. Tapi premis yang kedua apa? Kamu lebih berharga dari burung pipit. Artinya kesimpulannya apa? Kamu tidak akan jatuh ke bumi ini tanpa izin dan kedaulatan dan ketetapan Allah. Artinya bahwa Allah itu begitu berkuasa atas dunia ini sehingga burung pipit tidak akan bisa mati terlepas dari kedaulatan Allah. Dan kamu lebih penting bagi Allah daripada burung pipit. Oleh sebab itu Tuhan itu mengawasi hidupmu, Tuhan itu dekat sekali denganmu. Dia sampai kemudian bisa menghitung jumlahnya, mengatakan kedekatan yang begitu dalam sekali. Bahwa jika burung pipit tidak akan mati tanpa izin Tuhan, kita pun tidak akan pernah mati tanpa izin Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada info kan, ada tentara TNI itu naik ke ketinggian lalu kemudian mau terjun gitu ya. Tapi parasutnya nggak bisa ngembang ya, tahu ya berita itu ya. Tidak mengembang, terus jatuh dari ketinggian 1.600 kaki. Mati nggak? Baca nggak beritanya? Nggak baca ya? Mati nggak? Kira-kira menurut kita sendiri, kalau jatuh dari ketinggian 1.600 kaki, mati nggak? Mati. Itu banyak orang-orang yang tinggal di apartemen tuh ya, itu lantai yang keberapa, ketinggiannya mungkin nggak sampai 1.600 kaki gitu ya. Itu jatuh ke bawah terus mati. Tapi yang terjadi prajurit TNI ini tidak mati. Cuman patah tulang. Lalu kondisinya stabil. Terus semakin lama semakin membaik. Hebat kan? Kok bisa? Bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mati kalau Tuhan mengatakan belum waktunya. Tuhan punya kedaulatannya.
Jadi ini ada 3 dorongan oleh Tuhan Yesus. Ayo, jangan takut. Bagikan, jangan takut. Jangan sembunyikan, bagikan. Kamu di pihak yang benar. Aku belain kamu. Pada waktunya akan ada anugerah. Jangan takut. Ini orang hanya bisa apa? Bunuh fisikmu, bukan jiwamu. Jangan takut. Aku itu begitu dekat sekali. Sampai rambut kepalamu. Aku bisa hitung. Aku tahu jumlah rambut kepalamu. Jangan takut. Karena kamu lebih berharga dari burung-burung ini. Dan aku berdaulat. Orang boleh menolak, tapi kalau aku menginginkan kamu tidak diapa-apain, bisa terjadi. Jadi jangan takut untuk berbicara tentang kebenaran Yesus Kristus. Karena Yesus bersama kita. Sehingga Yesus mengatakan kemudian kan ya di ayat yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, kamu sudah belajar tentang firman, katakanlah itu dalam terang. Ceritakan dengan terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu sehingga engkau mengerti sesuatu, beritakan itu. Itu sampai dikatakan beritakan dari atas atap rumah. Kalau di atas atap rumah kan berarti kayak corongnya itu besar ya. Coba bayangin tuh corongnya sound system tuh ya. Toaknya masjid kan selalu di atas ya. Jadi mau dari mana-mana tuh akan tahu, waduh ada berita tuh ya. Ada yang meninggal atau berita kemudian mengatakan ada acara apa dan apa. Itu taruh paling atas di atap rumah supaya apa? Semua orang bisa tahu, dengar. Tuhan mengatakan, ayo kasih tahu banyak orang, kasih tahu. Kasih tahu di sini ada kebaktian. Kasih tahu. Jangan kemudian kita penuh dengan ketakutan dan rasanya aduh susah banget ya. Memang susah. Betul. Tadi saya katakan ada 3 hal yang membuat memang kita sulit. Karena ini menolak otoritas. Sulit karena kebenaran dianggap tidak ada yang objektif. Sulit karena ateisme itu semakin agresif meningkat. Sulit memang. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Saya akan ceritakan ada satu kisah terakhir ya. Ada seorang gadis itu bercerita satu kali dia sedang menyusuri pantai. Saat itu dia sedang dalam satu perasaan sedih banget. Lalu kemudian dia berpapasan dengan 3 orang laki-laki, itu berjalan tuh ke arahnya dia. Lalu waktu lewat, 3 laki-laki itu berkata begini kalimatnya. Percayalah kepada Yesus. Setelah dia ngomong, 3 laki-laki itu terus jalan pergi. Gadis ini bilang, kalimat itu kalimatnya menentukan hidup saya. Kalimat itu kalimat yang paling menentukan yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Tahu tidak? Waktu saya berjalan menyusuri pantai, saya sedang memikir bagaimana caranya supaya saya bisa mati. Saya bisa mengakhiri hidup ini. Tetapi kalimat itu membuat saya kemudian kayak ada satu terang gitu ya, ceklik gitu. Percayalah kepada Yesus. 3 orang laki-laki ini baru saja menyelamatkan jiwa saya. Kita berpikir, waduh kalau bicara tentang Tuhan Yesus, saya harus banyak tahu. Aduh nanti kalau ada keberatan-keberatan, lalu harus mimpin dia dalam doa yang signifikan yang bisa mengubah hidupnya. Lalu kemudian ada lagi kalimat-kalimat tambahan, wah gak cukup waktunya. Kan kata-kata saya gak cukup. Waktunya cuma pendek doang, bagaimana nih? Ada contoh yang terjadi di dalam sejarah. Orang itu hanya berkata, percayalah kepada Yesus. Dan gadis itu diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang akan menceritakan ketika dia juga sudah mendapat firman. Ketika dia sudah merasakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Ketika dia sudah mendengar bisikan dari Tuhan Yesus ke telinganya ketika dia merenungkan firman Tuhan. Dia punya modal untuk bisa berbicara kepada siapapun
dari ketinggian supaya banyak orang yang bisa mendengar nama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kata yang sebenarnya kalau diucapkan dalam nama Tuhan, yang diucapkan dalam kuasa Roh, yang diucapkan dengan cinta kasih untuk orang lain, itu menjadi sia-sia. Tidak ada. Tidak ada. Jadi lakukan, ceritakan, bagikan, tuliskan. Belum bisa ngomong, tuliskan. Sekarang kan banyak texting, kirim email, teleponlah, bicara pada siapapun dan apapun. Niat dulu, texting lah. Belum bisa texting sendiri, copy paste texting orang lain, kirimlah. Di mana? Ya mungkin kita bisa ketemu di bus, di kantor, di depan. Waktu kita mungkin jalan jogging. Bagikan, jangan menyimpannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memahami begitu sulitnya kami bisa membagikan iman kami, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dunia ini penuh dengan mengalami kemerosotan moral yang semakin lama semakin meningkat. Merasakan tidak memerlukan Tuhan semakin kuat. Menganggap kebenaran objektif itu tidak ada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memahami situasi kami. Tapi kami mengucap syukur juga bahwa situasi kami yang sulit ini tidak menjadikan kami harus kemudian akhirnya berdiam diri, menyimpan untuk diri kami. Karena Engkau mengatakan jangan takut. Ketika kami melakukan, memberitakan, membagikan, men-sharingkan, kami melakukan yang benar dan Tuhan akan membela kami. Ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan sampai penderitaan secara fisik, anugerah Tuhan cukup untuk kami saat itu dan akan diberikan kepada kami saat itu. Tuhan tolonglah kami agar kami terus meyakini bahwa Engkau bersama kami dan begitu dekatnya Engkau mengetahui keraguan-raguan dan ketakutan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami untuk bersama-sama kami mau belajar, menceritakan, menyuarakan kebenaran objektif tentang Yesus Kristus yang merupakan kebutuhan hakiki dari setiap manusia, apapun dan bagaimanapun hidup mereka. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman pemuda kita semua berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Masih kami tidur kami kuat, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara roh mati. Naik surga, duduk setelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana datang untuk akhirnya bagi hidup yang maya. Aku bersyukur Kristus kenaan. Setor Kristus, maupun dosa, Tuhan kita anak mati, hidup kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita belum persembahan ya teman-teman.
Kita ada doa syafaat dulu. Slide-nya boleh. Oke. Boleh ditampilin pokok doanya. Kita ada beberapa pokok doa yang akan dibahas. Yang pertama adalah kondisi COVID-19 yang kembali naik kasusnya. Yang kedua adalah gempa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Lalu ada juga teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sakit, kedukaan, atau lainnya. Dan juga teman-teman kita yang berulang tahun. 4 itu adalah pokok doa yang akan kita naikkan di ibadah hari ini. Terus slide berikutnya, teman-teman kita yang ulang tahun, itu di tanggal 9 November ada Ko Julius, lalu tanggal 10 ada Ko Dedi Saputra, dan tanggal 11 ada Christian Mulyawan, yang tanggal 12 ada Jonathan Almar. Berikut ada pokok doanya, dan teman-teman mari kita, saya ajak kita untuk doa syafaat bersama. Bapak sungguh mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar, dan biarlah firman ini berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, juga ada beberapa pokok doa yang akan kami syafaatkan. Teman-teman, pertama kita akan mendoakan COVID yang kembali naik kasusnya di sini. Dan mari kita doakan untuk pemerintah, tim dokter, Satgas, dan masyarakat yang masih dan terus akan berjuang di tengah pandemi ini yang tentu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi itu juga tidak menjadi alasan untuk melanggar prokes dan aturan-aturan yang ada. Nah, mari teman-teman kita angkat pokok doa ini. Kedua, untuk teman-teman yang pria, boleh mendoakan gempa yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mari kita doakan agar mereka yang terdampak diberikan perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Lalu untuk teman-teman yang wanita, boleh mendoakan teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sakit, kedukaan, atau yang lainnya. Mari kita doakan supaya mereka bisa melewati pergumulan ini dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan tambahkan 1 tahun di usia mereka dan biarlah mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik di dalam-Mu, dan Engkau tolong berkati mereka dalam hidup mereka. Dan Tuhan, inilah segenap dari pokok doa kami, Tuhan yang dengar dan tahu isi hati kami. Dan Tuhan juga kami menyerahkan kebaktian ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Amin. Iya, teman-teman diberkati sama firman Tuhan ya, amin. Iya, jangan pada lesu dong. Oke, teman-teman kita akan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya teman-teman, yuk kita mau memberikan persembahan kita yang kita mau siapkan sambil kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
kasih atas berkat-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah persembahan dari kami ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan Engkau yang boleh terima ya Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tapi biar kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan biar kiranya juga Engkau yang boleh memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biar kiranya setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini juga mempunyai hati yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Iya, silakan duduk teman-teman. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya tentang kehidupan saya beberapa tahun yang lalu. Tentang ketika saya diminta untuk menjadi seorang pembimbing KTB. Pada saat itu saya tahu firman Tuhan, tapi saya tidak mengerti firman Tuhan. Teman-teman tahu sama mengerti itu beda ya teman-teman. Saya mengikuti kelas pembinaan dari pra-A, A, B, C sampai saya lulus, sampai akhirnya saya ikut CAPEM. Tiba di mana akhirnya saya diminta untuk menjadi seorang pembimbing KTB. Ketika saya mengikuti kelas pembinaan gitu ya, tidak ada sedikit pun pikiran saya untuk berpikir kayak, wah next gue akan jadi seorang pembimbing KTB nih. Nggak sama sekali dalam kehidupan saya. Tapi ketika tiba di mana saya diwawancarai, waktu itu saya diwawancarai oleh Cinat untuk diminta menjadi seorang pembimbing KTB, saya masih mengeraskan hati saya untuk kayaknya gue nggak mau deh jadi pembimbing KTB. Karena saya melihat dulu ya cici pembimbing saya, kayaknya susah sekali menjadi pembimbing KTB. Harus antar jemput anak-anaknya, harus bayarin anak-anaknya ketika KTB, harus spend waktu, harus tahu akan firman Tuhan dan lain sebagainya. Saya melihat kayaknya wah susah banget nih jadi pembimbing KTB, kayak gue gak mau deh gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan melembutkan hati saya, akhirnya saya bilang sama Cinat, nah itu yang tadi Ci Natia bilang, janganlah takut. Tapi saya banyak ketakutan yang saya alami, saya bilang sama Cinat, oke, gue mau jadi pembimbing KTB. Tapi jujur gue banyak ketakutan yang gue alami pada saat itu. Gue gak mengerti tentang firman Tuhan secara dalam. Terus juga waktu itu juga kondisi saya juga masih kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi kayaknya gak punya banyak waktu deh buat anak-anak KTB gue gitu ya. Terus juga secara finansial juga saya belum baik. Kalau harus bayarin mereka semua juga kayaknya tekor nih gitu ya. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang, oke, saya mau jadi pembimbing KTB. Saya mau menaruh hati saya untuk anak-anak yang boleh Tuhan percayakan untuk saya. Ketika itu, pada saat itu saya dikasih 6 anak. Dan saya, setelah saya pikir-pikir akhirnya saya banyak belajar dari mereka. Nggak cuma saya yang belajar, tapi mereka pun juga belajar dan akhirnya saya mengerti untuk membagikan firman Tuhan itu bukan mengenai seberapa hebatnya kalian untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi bagaimana kalian mau setia sama Tuhan dan menaruh hati sama Tuhan. Teman-teman, satu hal yang bisa saya bagikan adalah kita semua dilahirkan, diciptakan untuk memberitakan Injil. Tapi untuk memberitakan Injil, kita harus mau siap untuk diinjili. Maka dari itu kita perlu kerendahan hati untuk bisa menginjili. So teman-teman, ketika kita keluar dari ruangan ini, setelah kebaktian ini selesai, maukah teman-teman membagikan kebaikan Tuhan yang teman-teman rasa, supaya orang-orang di luar sana pun juga merasakan kasih Tuhan. Teman-teman, ada satu lagu tekad yang begitu sangat baik, judulnya adalah Kita Harus Membawa Berita. Harus teman-teman. Nah biar kiranya lagu tekad ini bukan menjadi sebuah lagu tekad yang biasa kita nyanyikan di setiap akhir kebaktian, tapi biar kiranya lagu tekad ini benar-benar menjadi suatu tekad dan janji kita sama Tuhan kalau iya, saya, Jessica Natasha, saya mau membawa berita keluar sana supaya orang-orang di sana juga merasakan kasih Tuhan. Dan maka dari itu kuasa Tuhan akan nyata di dalam diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Yuk teman-teman, dengan bangkit berdiri, dengan sukacita kita mau menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Tentang kebenaran dan kasih
Kami rindu boleh membagikan kebenaran firman-Mu, Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Tapi Engkau tahu Tuhan, keberadaan kami, kegentaran kami, ketakutan kami, keraguan kami. Biarlah Engkau boleh terus meneguhkan sehingga semua anak-anak yang hadir di dalam kebaktian pemuda pada siang hari ini boleh Tuhan dorong untuk berbicara atas nama Tuhan, mewakili Tuhan, berbicara tentang kebutuhan hakiki yang diperlukan oleh setiap manusia. Berkatilah kami ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk untuk saat itu. Saat teduh selesai, boleh slide-nya. Saya akan membacakan warta lisan dan pengumuman di akhir. Oke, adakah teman-teman kita yang baru datang di kebaktian pemuda hari ini, yang jemaat baru? Boleh dibantu pengurus? Boleh dibantu sambut? Ada apa nggak ada? Gimana tuh? Oh lah, kita kedatangan teman baru, teman-teman. Oke, salam kenal, boleh perkenalan siapa namanya? Dan dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Bobby. Ya, dari daerah Bandengan sih. Ya, shalom. Saya Adrio, adiknya dia. Teman-teman pengurus boleh disambut teman-teman baru kita. Thank you. Next slide-nya. Slide-nya boleh di next. Ada? Nggak ada? Boleh next lagi. Oke, berarti tidak ada pengumuman untuk hari ini ya guys. Atau teman-teman pengurus ada yang punya pengumuman tapi belum masuk ke slide? Ada? Tidak? Oke, baiklah kalau begitu. Boleh next slide-nya lagi? Oke, ibadah kita selesai untuk minggu ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan nikmati makan siang kalian. Udah jam 1 ya soalnya ya, sudah siang. Happy Sunday guys.